Ala Taha, ala Muhammad Rasulillah. Ya, sering kita baca tapi kita lupa. Ya. Bahkan Imam Al-Wasiti mengatakan, Taha ya tahir, wahai yang suci. Juga berarti ya hadi. Ya tahir ya hadi, haknya hadi, pemberi atau penyampai hidayah. Lain lagi di riwayat yang disebutkan oleh Imam Qadiyat, disebutkan Taha ini ta al-arda ya Muhammad, jalanlah di muka bumi wahai Muhammad. Ya. Ini untuk menyegarkan ingatan kita. Berarti Yasin, Taha ismun min asma'ihi alaihissalam, nama daripada nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu guru saya mengatakan Taha, Yasin, kalau bahasa beliau itu adalah perbendaharaan kolbu Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak akan mengerti makna lafaz ini kecuali orang yang punya kolbu. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, surat Qaf. Sesungguhnya hal itu, peringatan itu hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang mempunyai kolbu. Aw alqas sam'a wa huwa syahid, yang mau mendengar atau dia hadir menyaksikan, ya. Jadi antum kalau sudah nggak hadir punya hati lah, ya. Kalau nggak bisa hadir, nggak bisa punya hati, ya minimal dengar dulu lah, ya. Kira-kira begitu. Jadi kita betul-betul kalau nggak sanggup sempurna ya separohnya, kalau nggak sepertiganya, barangkali seperti itu. Ya. Al-faslus sabi', ya. Fasal yang ke-7. Sekarang kita masuk ke fasal yang ke-7. Sebelumnya kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati kita semua, dikirimkan keberkahannya kepada Nabi Muhammad sehingga melimpah nurnya kepada kita semua, dan wabil khusus kepada pengarang kitab ini dan semua yang hadir, ya. Semua yang hadir, siapapun yang belajar, yang ngaji, kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yasin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-faslus sabi', pasal yang ke-7. Fasal bahasa Arab artinya pemisah, tapi maknanya adalah bagian yang ke-7, ya. Sekarang menjadi, kalau kita punya kelas disebut faslus sabi', kelas ke-7, kelas ke-6 gitu, ya. Tapi dalam bahasa lama fasal berarti pemisah, pemisah dari tema sebelumnya. Apa tema kita pada siang ini insyaallah? Fima akhbarallahu ta'ala bihi fi kitabihil aziz min azimi qadrih wa syarifi manzilatihi alal anbiya'i wa khuzwati ratbatih. Allah mengabarkan dalam Al-Quran mengenai kebesaran Nabi Muhammad SAW, kemuliaannya dibandingkan para nabi. Jadi kemuliaan Nabi Muhammad dibandingkan para nabi-nabi yang lain. Ini bab yang akan dibahas. Lalu ada beberapa indeks ayat, silakan nanti dibaca di rumah. Coba yang pertama surat Ali Imran ayat 81, Al-Ahzab ayat 7, An-Nisa 163 sampai 166. Kemudian ayat 66-nya. Terus surat Al-Baqarah ayat 253. Ya, oke. Berapa ayat tuh? Ya, jadi bagi yang nggak bisa baca kitab atau belum punya kitabnya, cukup melihat ayat-ayat ini di rumah. Itu udah sama kayak memahami isinya. Cuma nanti pemahamannya kita mengikuti imamnya, ya, Imam Fudail bin Qadi Iyad, ya. Imam Qadi Iyad. Qauluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim,
Wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyin, surah Al-Imran ayat 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil mitsaq. Mitsaq artinya perjanjian. Perjanjian siapa? An-nabiyyin. Jadi di luar perjanjian ruh, para nabi juga berjanji. Ya. Kenapa nggak disebut rusul? Karena hubungan antara seorang kekasih dengan kasihnya disebut hubungan walayah. Nah, jika dia dapat tugas atau dapat kewahyuan, disebut dia nabi. Ya. Hubungan setiap nabi itu wali, tapi tidak setiap wali adalah nabi. Setiap nabi adalah wali, tapi tidak setiap wali adalah nabi. Sama, setiap rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi rasul. Rasul itu bawa syariat baru. Kalau nabi enggak. Nabi dia dapat risalah kemakrifatan aja. Ya, syariat dia mengikuti nabi-nabi sebelumnya atau nabi semasanya. Jadi mungkinkah ada nabi dalam waktu yang sama? Sangat mungkin. Di saat Nabi Ibrahim diutus, ada Nabi Lut. Ya, ada nabi-nabi yang lain. Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi, tatkala aku memberikan kepada kamu kitab dan hikmah. Nah, kitab dan hikmah berarti ada dua. Kitab yang tertulis, hikmah yang tak tertulis. Kitab yang tersurat, hikmah yang tersirat. Itu cara memahaminya. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Ya. Lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang telah ada pada kamu. Kamu ini ahli kitab. Maksudnya ahli kitab seperti Yahudi, Nasrani, mereka punya kitab Zabur, punya kitab Taurat, yang di dalam Al-Quran itu membenarkan isi kitab mereka. Ya, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Apa isi perjanjiannya? Sungguh kalian berjanji akan membantunya, akan percaya beriman kepadanya. Itu perjanjian para nabi disampaikan kepada umat-umat terdahulu bahwa umat-umatnya mesti percaya kepada Nabi Muhammad dan mesti membantunya. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Nah, ini sama dengan perjanjian ruh. Ya, ada di situ pernyataan, ya. Kalian telah terima sumpah, mereka mengatakan kami telah terima sumpah. Aqrarna, kami telah mengikrarkan sumpah. Ya. Qala fashhadu, maka saksikanlah wa ana ma'akum minasyahidin. Aku bersamamu termasuk orang-orang yang bersaksi. Ini ayat, apa kata Imam Abul Hasan Al-Qabisi? Abul Hasan Al-Qabisi mengatakan, ya, dari kalam-kalam yang ada dalam Al-Quran, ikhtassallahu ta'ala Muhammadan bifadlin lam yu'tihi ghairah. Kalimat kitab dan hikmah menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Lalu ahli tafsir mengatakan, akhadallahu al-mitsaq bil wahyi. Allah mengambil persumpah tersebut dengan wahyu. Falam yab'ats nabiyyan, maka tidak ada nabi yang diutus illa dzakara lahu Muhammadan wa na'ata, kecuali ya disebutkan kepadanya nama Nabi Muhammad dan sifat-sifat Nabi Muhammad, wa akhadha alaihi mitsaqahu wa in adrakahu la yu'minanna. Lalu membuat perjanjian, seandainya Nabi ini bertemu Nabi Muhammad, maka dia akan percaya Nabi Muhammad SAW dan membantunya. Inilah yang terjadi pada Sayyidina Balia bin Mulkan Al-Khadir alaihi salam, atau kita sebut Nabi Khidir. Jadi benarkah Nabi Khidir bertemu Nabi Muhammad? Dengan riwayat-riwayat yang kita temui, lalu kemudian
pengalaman-pengalaman rohani para ulama kita, dan mereka ijma. Ulama-ulama ahli rohani ijma. Ahli hadis sebagian besar. Disebutkan dalam kitab Musalsal yang ditulis oleh guru kami, orang Martapura, orang Banjar, Kiai Sya'rani, ya, atau orang sana manggilnya guru, ya, Guru Sya'rani bin Ahmad Thayyib. Beliau ini sekretaris Syekh Yasin Al-Fadani, ya. Sampai akhir hayat kami masih berkomunikasi dengan baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah murid-murid Syekh Yasin gak mempermasalahkan saya lah. Ya, kalau ada ya itu urusan lain, ya. Beliau nulis dalam musalsal, ada musalsal bil musafahah al-khidriyah. Musalsal musafahah berjabat tangan yang silsilah sanadnya bersambung ke Nabi Khidir. Jadi ternyata salaman aja ada sanadnya. Ya. Tapi kalau mau ambil ke sono, ke Banjar, orangnya sudah wafat. Tapi muridnya masih banyak, ya. Bahkan sahabatnya masih ada. Guru kami juga, Guru Wildan, ya. Kayak Haji Wildan. Ya, masih hidup. Beliau pegang sanad Thariqah Aidrusiyah. Saya ngambil Thariqah Aidrusiyah dari Guru Wildan. Ya. Di situ disebutkan di musalsal bil al-musafahah al-khidriyah itu, qala, ya, apa? Qala al-muhaqqiqin, berkata ahli dari kalangan ahli hadis dan sufi mengenai hayat Al-Khidr alaihi salam, bahwa Nabi Khidir masih hidup. Itu yang ngomong Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani. Ingat-ingat nih, Syekh Yasin Al-Fadani. Guru dari guru kita semua. Ya, kalau beliau mungkin udah ngerti kali kalau Khidir datang. Ya. Maka kalau Nabi Khidir datang, umurnya dipanjangkan Allah, bertemu Sayyidina Muhammad SAW, kira-kira gimana? La tu'minunna, ya, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Pasti dia percaya kepada Muhammad dan, ya, maka statusnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Allah Khidir statusnya apa? Umat Nabi Muhammad. Beliau nabi, guru nabi-nabi sebelumnya, plus sahabat, plus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangkat beliau lengkap sudah. Syekhul Anbiya wal Auliya, ya, was sahabah, ya. Gurunya para nabi selain Nabi Muhammad SAW. Tentunya dengan masa yang kita tidak tahu, apakah kan perdebatan tentang nasab beliau sangat banyak, ya. Jadi ini ayat teguran kepada ahli kitab. Sebutan ahli kitab ini sindiran kepada orang yang hari ini mampu baca kitab. Karena dari dulu yang banyak terhijab adalah orang yang merasa berilmu dengan kitab yang dia baca. Ya, ini sindiran buat saya, sindiran buat Kohar tuh, ya, yang jago baca kitab, yang ngaji hadisnya udah khatam. Ya. Semua yang jago baca kitab nih, yang pinter-pinter, yang alim, mampu baca kitab Arab ini dan itu, dia akan terhijab oleh ilmunya jika dia memandang ilmunya adalah miliknya, bukan milik Allah. Jadi kapan ilmu jadi hijab? Apabila orang itu mengira ilmu itu miliknya. Kalau udah begini, ada orang membahas ilmu yang dia kuasai, dianggap ngambil lapak dia. Ya, inilah yang disindir Imam Ghazali. Hasadnya ulama bukan duit. Hasadnya ulama ketika lapak dia diambil orang. Apa lapaknya ulama? Ilmu. Majelis. Ini sindiran Imam Ghazali, baca kitab Imam Ghazali, ya, jilid 3 Al-Muhlikat, penghancur, pembinasa ulama-ulama dunia. Nah, iri dengki di situ. Kalau artis iri dengkinya kenapa? Viewer, popularitas. Kalau ulamanya ngartis sama. Ya, itulah yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy ketika muncul
takut kalah popularitas dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena bawa ajaran baru yang seger, nanti merubah tradisi mereka menyembah berhala. Nggak siap. Lalu ahli kitab yang mereka sudah tahu ini Muhammad ini yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, mereka ngerti. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad itu seperti mereka kenal anaknya. Maksudnya ini kita punya anak kembar, bisa nggak bedain? Bisa bedain? Kok bisa? Kira-kira begitulah mengertinya ahli kitab bahwa sosok Nabi Muhammad itu benar-betul seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu ya. Jadi Nabi Allah Khidir statusnya apa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak berlebihan juga terhadap Nabi Khidir, dan beliau pasti marah jika ada orang berlebihan terhadap Sayyidina Al-Khidir. Ya, pasti nggak suka, beliau nggak ridho ya. Justru ketika ada orang mengatakan Nabi Khidir mati, ya sudah, mungkin itu makomnya dia. Ya, kita nggak marah juga, nggak maksain kok kita mengatakan Nabi Khidir hidup. Cuma kalau adu-adu data, ini datanya. Apalagi yang ngaku murid Syekh Yasin Al-Fadani, ya. Oh, kalau guru kita mungkin, sekarang nggak mungkin. Loh, mana nggak mungkinnya? Jika ulama selain Nabi pastinya mungkin bertemu Nabi Allah Khidir, maka antum juga mungkin. Cuma caranya tahu nggak? Itu aja masalahnya. Ketika orang buka caranya, antum nggak terima. Nah, itu aja problemnya. Jadi asas kita Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Nabi Khidir tidak akan membawa ajaran baru. Dia mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak akan bawa syariat baru. Justru Sayyidina Al-Khidir akan menguatkan syariat Nabi Muhammad dalam pemahaman kita. Syariat Nabi Muhammad gak perlu dikuatkan siapa-siapa, tapi pemahaman kita yang perlu dikuatkan. Karena al-yawma akmaltu lakum dinakum, kajian pagi tadi. Ya, hari ini, saat ini tahun ke-10 Hijriah, aku telah sempurnakan din kamu, tapi pemahaman kita belum sempurna. Untuk menyempurnakan kita butuh guru. Ya. Dan ijma' ulama ahli sufi dan para aulia-aulia Allah, Sayyidina Al-Khidir hidup dan masih mengajar sampai saat ini. Ya, gimana cara ngajarnya urusan beliau lah, antum gak usah urus ya. Qala Ali ibn Abi Talib, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, boleh juga kita mengatakan Ali alaihissalam. Boleh juga mengatakan Ali karramallahu wajhah, dan itu bukan Syiah, bukan Rafidah. Mau Syiah, mau Sunnah, dia kalau baca Sayyidina Ali mesti dia baca 3 itu salah satunya. Dan murid-murid daripada Sadah Ghumariyah itu mereka memilih mengumpulkannya. Guru kita juga banyak yang murid Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Waktu kita silaturahim kepada beberapa ulama di jiran, mereka murid Sidi Abdullah Al-Ghumari. Nah, Sidi Abdullah kalau baca nama Sayyidina Ali, sebutin 3-3-nya kadang-kadang. Ya. Alaihissalam, karamallahu wajhah, radhiyallahu anhu. Semuanya disebut. Cuma orang takut, dikit-dikit takut. Kebenaran disembunyikan, takut dituduh Syiah. Emang kalau ada kebenaran di mereka, kenapa nggak diambil? Sebagaimana kita ngambil kebenaran dari orang Barat, masih bersyahadat juga. Cuma bedanya mereka Rafidhah, kita nggak, itu aja bedanya. Ya, baik. Ya. Jadi menukil Sayyidina Ali bukan berarti Syiah. Orang yang benci disebut nama Sayyidina Ali namanya Nasibah. Dan ini kelompok yang sesat, menyesatkan. Hari ini banyak. Ngakunya Ahlussunnah. Maka antum hati-hati, banyak ngaku Ahlussunnah hari ini sekarang bukan Ahlussunnah. Banyak yang ngaku Ahlussunnah hari ini dia bukan Ahlussunnah. Cek aja, dia nggak seneng disebut nama Sayyidina Ali. Pilar Ahlussunnah tadi apa? Tauhid, fikih, tasawuf. Dia nggak senang disebut tasawuf. Dan tasawuf, fikih, hampir semuanya bersanad kepada Sayyidina Ali. Semuanya. Ya. Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah wa alaihis salam. Bolehkah kepada Sayyidina Hasan Husain? Boleh. Sayyidina Hasan boleh kita katakan alaihis salam. Ya. Bahkan saya punya mursyid Syaziliyah, Syekh Abdul Rabb An-Nazari,
tinggal di Abu Dhabi, beliau menyebut nama ulama bukan hanya nabi, bukan hanya sahabat. Itu pakai alaihi salam. Saya tanya, ternyata jawabannya ada di buku Pentajdid Thariqat Syaziliyah jalur beliau. Di beliau mengambil dari Syekh Ahmad bin Saif, saya ingat saya namanya, dari lanjut kepada Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Alawi. Maka disebut dengan Syaziliyah Darqawiyah Al-Alawiyah. Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Alawi ini punya kitab khusus mengenai bab salam dan salat. Aneh ngomong gini ke antum ya, salam alaik, salam atasmu. Boleh nggak? Kita sebut nama ulama Al-Ghazali alaihi salam, boleh nggak? Menyebutkan salam kepada selain Nabi, boleh nggak? Ini alasan beliau. Walaupun saya tidak mengikutinya secara utuh, tapi ada loh ulama yang begitu, dan itu bukan Syiah, bukan Rafidah. Ya, jadi kalau nanti ada ulama baca Al-Ghazali alaihi salam, itu pasti murid beliau tuh, ya. Jangan kaget nanti. Kirim salam dong ke fulan gitu. Namun Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar menghindari itu dan memilih mengatakan itu bid'ah. Ya. Bahkan beliau mengatakan sebutan warham Muhammadan. Kan kita kalau salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad, ada wasallim. Ada juga warham Muhammadan. Bagi beliau tambahan warham itu bid'ah. Tapi setelah dicek oleh para ulama kita nggak sepakat. Jadi ulama kita mereka sudah biasa, berbeda itu udah biasa. Nyampe kok zaman sekarang orang nggak biasa beda, itu aneh ya. Yang lucu itu ada sahabat saya kalau mimpin zikir, Kang Hafiz namanya. Kalau mimpin zikir ila hadratillah. Ya bener ya. Aneh baru dapat juga tulisan itu tuh. Wih ngeri juga, baru ngeh kita. Boleh nggak nyebut ila hadratillah? Boleh nggak? Antum kalau baca puji syukur gimana? Puji syukur kehadirat Allah, boleh nggak? Nah, karena bahasa Arabnya kan ila hadratillah, sama aja. Ya, apa arti ila hadratillah? Kehadirat rububiyah dan uluhiyah Allah, maknanya begitu. Ada masalah? Mungkin nggak biasa dengar. Tapi kalau mau nggak ikhtilaf, pakai yang bacaan saya. Ya, kalau saya nggak pakai ila hadratillah, saya pakainya li ridhaillah. Ya, li ridhaillah itu lebih aman ya. Orang jadi aneh lagi ya. Tapi kita faham bahwa itu biasa kok. Hari-hari udah kita bisa begitu. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di kitab-kitab biasa nyebutkan hadrah rahmaniyah, hadrah rububiyah, hadrah biasa begitu. Jika Allah pakai hadrah boleh. Kepada Rasulullah pakai hadrah boleh juga. Nyampe di Persia, nyampe di India, mereka nyebutnya hazrat. Do itu jadi zo. Ya, silsilah Naqsyabandiyah kita ada sekitar 9 sampai 12 di Uzbek, lalu sekitar 12 juga di India. Baru pindah ke Damaskus, dari Damaskus pindah ke Ma'la, baru pindah ke negeri ini, semoga nanti ada waktu kita ke sana ya, semoga pandeminya semoga diam dulu lah ya. Tidur aja dulu, virusnya jangan rame-rame dulu deh, kita mau rehlah dulu, kita ingin mengenal silsilah keilmuan kita insyaallah ya. Masa kita cuma muter-muter di Indonesia aja kan. Wali Songo itu bagus sudah ya, Wali Songo. Tapi antum sebelum ke sana minimal ada 1-2 Wali Songo antum harus ziarah dulu. Maksud jauh-jauh disiarahin, yang dekat enggak diziarahi gitu ya. Yang dekat sini juga ada Habib Hussein luar Batang, Al-Idrus. Ya semoga ada waktu kita ke sana ya, insyaallah. Sayyidina Ali mengatakan lam yab'atsillahu nabiyyan min Adam faman ba'dahu illa akhadha alaihi al-ahda fi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah utus seorang nabi
mulai dari Nabi Adam sampai setelahnya semuanya, kecuali Allah ambil perjanjian untuk sallallahu alaihi wasallam. La yu'minanna bihi wa la bidzalika ala qaumi. Seandainya mereka bertemu zaman Nabi, mereka akan percaya dan mereka akan membantu Nabi Muhammad dan mengajak suku-sukunya. Nih, itu Nabi ketemu Nabi Muhammad. Ini juga yang terjadi pada wali jika bertemu wali yang lebih tinggi darinya. Mursyid yang bertemu mursyid yang lebih tinggi makom darinya. Maka dia akan mengajak murid-muridnya untuk ngaji kepada mursyid tersebut. Itu rahasianya. Ya. Jika tidak, maka dia sedang terhijab oleh jamaahnya, pengikutnya. Ini yang berbahaya. Itu yang menjadi hijab seorang yang bertorikoh, bermazhab, bermanhaj. Ya, hati-hati, ya, hati-hati di situ. Saya udah punya torikoh. Nah, kayak begitu. Kewalian ini bahrun la sahilalah, lautan yang tidak ada tepinya, karena dia diambil dari samudra kenabian. Ya, maka tiada tepinya, nggak berhenti. Nggak ada namanya wali itu udah mati terus nggak ada penggantinya. Ada penggantinya. Dan wali itu tidak hanya di thariqah kita, tidak hanya di mazhab kita, tidak hanya di majelis kita, pasti ada di luar kita. Ya. Ya, di surah Al-Ahzab ayat 7, wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum. Bukan, nah ini kekeliruan dia. Para sudah ijma' ulama bahwa Nabi Adam awwalun nabiyyin, awalnya para nabi. Nah itu tertulis di kitab-kitab mereka ya, bahwa Nabi Nuh yang pertama. Itu tidak tepat. Bahkan beliaulah awal nabi di bumi. Tapi diangkatnya bukan di bumi, diangkatnya di sorga. Jadi kalau mau digabung, Nabi Adam awal nabi yang diangkat di alam semesta setelah diciptakan manusia. Dan manusia pertama itu Nabi Adam. Tapi Nabi Muhammad adalah nabi yang paling awal secara nur, secara hakikat. Tapi secara materi, fisik, Nabi Adam. Diangkatnya di mana? Di surga. Oke. Wah, kayaknya mulai panas nih. Kita tutup aja lah pintunya ya. Ada surat An-Nisa ayat 163 sampai 166 ya. Ayatnya sangat panjang. Ayat ini dikisahkan bahwa Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah lalu memuji, annahu qala fi kalamin. Kalau Nabi nangis, kalau kita kayaknya nggak nangis baca riwayat ini. Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah dan mengatakan satu kalam yang kalam itu membuat Nabi nangis, terharu. Apa kata Sayyidina Umar? Bi abi anta wa ummi, demi ayah bundaku wahai Rasulullah. Laqad balagha min fadilatik indallah an ba'athaka akhiral anbiya. Sungguh telah sampai kemuliaan engkau dari Allah bahwa engkau adalah nabi terakhir yang diutus. Lalu bahkan orang-orang di neraka pun yawadduna ayyakunu ata'uka wa hum baina atbaqihim yu'adzabun. Orang-orang yang sudah disiksa di neraka itu berangan-angan, ya Allah, ya, tolong jadikan kami kembali menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena umat Nabi Muhammad pasti keluar dari neraka ya. Itu surah Al-Ahzab ayat 66 ya. Sama dengan
penjelasan surat An-Nisa 163 dan 166 itu. Lalu beliau menyebutkan satu riwayat. Qala Qatadah, ya, ini riwayatnya mursal karena Qatadah tabi'in mengatakan dari Nabi. Tapi Abu Nuaim, Imam Baihaqi menyebutkan dengan jalur yang lain yang dia muttasil bersambung, ya. Hadisnya hasan. Apa kata Nabi SAW? Kuntu utus. Inilah yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akulah awal para nabi, nurnya. Ya. Tapi terakhir diutus, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.